Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Etika Rahmawati selaku host podcast RS Islam Aminah pada hari ini. Nah, di sini kita ada tamu ya. Beliau ini ada Mbak Andis Puspita Arintika AMD FT. Nah, di mana kita hari ini akan mengupas sedikit tentang fisioterapi. Monggo Mbak Andis silakan memperkenalkan diri. Baik, Mbak Etika, terima kasih. Perkenalkan, saya Andis Puspita Arintika AMD FT sebagai fisioterapi di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Terkait fisioterapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud fisioterapi itu sendiri? Terus kemudian manfaatnya itu nanti apa aja gitu? Kalau secara pengertian, fisioterapi itu sebagai prosedur yang bertujuan untuk memulihkan anggota gerak tubuh yang mengalami gangguan. Bisa gangguan gerak ataupun gangguan fungsi. Seperti itu. Kalau dari segi manfaat, banyak sekali ya Mbak. Dari pasien yang dewasa maupun anak-anak itu bisa merasakan manfaat dari fisioterapi. Untuk manfaat secara spesifik itu bisa untuk mengurangi nyeri yang paling utama, karena kan nyeri itu pasti mengganggu setiap aktivitas ya. Yang utama itu nyeri, mengembalikan gerak dan fungsi. Misalkan untuk pasien-pasien yang habis operasi setelah melahirkan itu juga bisa ke fisioterapi. Setelah itu untuk pasien anak-anak yang mengalami tumbuh kembang, misalkan usia 1 tahun belum bisa merangkak atau belum bisa berguling miring ke kiri ke kanan, itu bisa ke fisioterapi. Terus untuk tindakan terkait fisioterapi itu sendiri, itu ada, maksudnya perlu alat-alat khusus nggak? Untuk alat khusus di fisioterapi itu ada banyak ya Mbak. Modalitas di fisioterapi itu lumayan banyak. Ada diatermi, ada stimulasi listrik, ada kompres panas, kompres dingin, itu ada. Dan alhamdulillah RSI cukup lengkap ya alatnya. Ada, kita punya pemanas, kita punya SVD. Selain itu kita punya stimulasi listrik, kita juga punya. Kita juga punya inframerah, kita punya ultrasound juga. Bagian tubuh apa aja sih Mbak yang bisa di terapi itu sendiri? Apakah semua bagian tubuh atau memang sesuai keluhannya aja gitu? Untuk terapi hampir semua bagian tubuh itu bisa dilakukan terapi. Tergantung diagnosanya itu apa. Misalkan untuk pasien yang usianya itu sudah lanjut gitu ya, kan kebanyakan mereka mungkin ada diagnosa inkontinensia urin. Nah, itu nanti bisa kita memberikan stimulasi listrik di bagian-bagian tertentu untuk memperbaiki sistem sarafnya sama untuk memperbaiki ototnya. Kemudian kita juga bisa memberikan beberapa latihan seperti pelvic floor, itu bisa dikerjakan, bisa dilatih di sini atau nanti kita edukasi untuk dilatih di rumah sendiri oleh keluarga. Oh gitu ya. Jadi ada terapi lanjutannya di rumah juga bisa. Ya, karena kan intensitas pertemuan dengan fisioterapi dan keluarga kan pasti lebih banyak dengan keluarga. Jadi lebih baik untuk latihannya itu dikerjakan juga di rumah, dilanjutkan di rumah. Itu untuk terapinya kan nggak tentu ya berapa kalinya. Nah, untuk setiap satu kali terapi itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Mbak? Rata-rata mungkin antara 20 sampai 30 menit. Itu tergantung keluhannya apa, diagnosanya apa, kemudian modalitas apa yang dipakai untuk pasien tersebut. Kalau memang dia membutuhkan modalitas dan latihan, pasti butuh waktu yang lebih lama lagi, bisa sampai 45 menit. Terus untuk jadwalnya sendiri itu hari apa aja Mbak itu? Kalau untuk fisioterapi kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Kalau untuk jamnya, kalau hari Senin, Rebu, dan Kamis itu kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau untuk hari Selasa dan hari Jumat kita buka mulai dari jam 9 sampai jam 5. Kecuali hari Sabtu kita buka hanya pagi aja jam 8. Terus ini jadwalnya tadi kan udah Mbak sampaikan juga. Ini sebenarnya untuk pendaftarannya itu seperti apa sih Mbak? Misal mau, oh iya keluargaku yang ada keluhan ini, aku pengen nih keluargaku tak bawa ke sini buat fisioterapi, itu nanti alurnya seperti apa? Apa bisa langsung ke fisioterapi atau harus konsul-konsul ke dokter spesialisnya dulu?
Kalau untuk pasien umum bisa langsung ke dokter rehab. Langsung bisa ya? Bisa langsung. Kalau untuk pasien-pasien yang pakai BPJS bisa mungkin minta rujukan dulu dari Vaskes 1, kemudian dirujuk ke DPJP utama, baru nanti bisa dikonsulkan ke rehab medik, kemudian bisa ke fisioterapi. Alurnya kurang lebih seperti itu. Iya, nanti setelah itu bisa terapi 1 minggu 2 kali. Ini kan mayoritas kan kasusnya yang dengan nyeri itu, Iya. yang fisioterapis. Dari Mbak Andi sendiri ada nggak tips buat menghindari atau mungkin meminimalisir risiko kita entah apapun menghadapi apapun ya, itu meminimalisir nyeri sama cedera itu ada? Untuk meminimalisir nyeri paling tidak kita harus melakukan peregangan dulu ya sebelum aktivitas. Misalkan kita bangun pagi, sebelum sholat itu kita melakukan peregangan, senam dulu untuk latihan penguatan, fleksibilitas, baik dari sendinya, ototnya kita melakukan peregangan dulu. Kemudian kita melakukan teknik-teknik tertentu, misalkan untuk mengangkat barang, itu kita cari posisi yang paling ergonomis. Jangan kita membungkuk tapi kita jongkok dulu baru mengangkat barang. Semakin kesini itu kita harus lebih peduli dengan diri kita ya. Olahraga itu benar-benar penting sekali. Ini setelah beberapa informasi yang Mbak Andi bantu sampaikan ini tadi, ada nggak pesan buat sobat sehat yang ada di rumah sekarang? Bu, agar tetap selalu sehat, yang pertama kita harus rajin olahraga ya. Yang kedua, kita bisa melakukan pemanasan sebelum kita melakukan aktivitas, baik itu aktivitas di rumah ataupun kita aktivitas bekerja. Kemudian gunakan teknik yang tepat untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita mengangkat barang, itu kita bisa jongkok terlebih dahulu baru kita mengangkat barang. Kemudian kita bisa melakukan latihan fleksibilitas dan melatih kekuatan otot dan sendi. Kemudian kita bisa beristirahat yang cukup, lalu kita bisa melakukan latihan bertahap. Jadi kita mulai dari katakan 1 dulu, kemudian 2, 3, dan bisa bertahap sampai yang level yang paling atas. Kemudian menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan, kemudian kita lakukan rehabilitasi. Terima kasih banyak ya Mbak Andi atas segala pemaparannya seputar fisioterapi, dan mungkin beberapa tipsnya cukup membantu buat sobat sehat yang di rumah. Nah, demikian podcast kita hari ini. Untuk layanan dan informasi seputar RS Islam Aminah Blitar bisa langsung menghubungi via WhatsApp call center RS Islam Aminah Blitar. Sekian, sampai jumpa sobat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.